Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waluqtam min lisani yafqahu qawli ba'da. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema, yaitu prinsip ahlu sunnati wal jamaah terhadap beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik atau yang buruk menimpanya. Barakallahu fiikum. Maka telah dijelaskan oleh para ulama di dalam pembahasan al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al-qada'u secara bahasa adalah
ihkamus syai' wa itmamul amr, yaitu menentukan suatu hukum, ketetapan dan perkara yang sempurna. Adapun takdir atau al-qadar bermakna takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan hakikat beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnati wal jamaah, mereka beriman dengan keimanan yang pasti, bi anna kullama yaqa'u fi hadzal kaun fahuwa bi taqdirillahi ta'ala, yaitu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya berdasarkan atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani dengan keimanan yang pasti di dalam hati kita. Wal imanu bihi huwa ruknus sadis min arkanil iman, dan beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala merupakan keimanan dari salah satu keimanan yang keenam yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annahu la yatimmu imanu ahadin illa bihi, dan tidaklah sempurna keimanan seorang hamba kecuali dia beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan pasti. Ini yang harus difahami oleh ahlu sunnati wal jamaah. Taib, barakallahu fikum. Jadi dijelaskan oleh para ulama, golongan yang selamat kata mereka ahlu sunnati wal jamaah, yaitu mereka beriman terhadap takdir Allah yang menimpa mereka, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Adapun beriman terhadap takdir maka meliputi keimanan kepada setiap nas-nas yang bersumber dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul yang sahih, dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dikatakan keimanan yang pasti yang harus kita imani terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syifaul Alil, beliau mengatakan kullu dalilin fil Quran ala tauhid fahuwa dalilun ala al-qadar. Setiap dalil hujjah yang terdapat di dalam Al-Quran yang menunjukkan atas tauhid, yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, merupakan dalil yang menunjukkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan penciptaan perbuatan hambanya. Kemudian beliau melanjutkan, walihada kana itsbatul qadar asasut tauhid. Oleh karena ini menetapkan takdir merupakan asas pondasi dalam tauhid seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau misalkan seorang muslim sudah tidak beriman terhadap takdir Allah, dia mengingkari takdir Allah, maka konsekuensinya apa? Dia mengingkari ketetapan Allah. Dan kalau dia mengingkari ketetapan Allah, maka dia mengingkari siapa? Mengingkari Allah yang telah menetapkan takdirnya atas dirinya. Ini bahaya sekali, ikhwan. Ya. Jadi orang-orang yang mengingkari takdir Allah ini ancamannya sangat bahaya sekali. Baik. Maka telah dijelaskan oleh Sahabiul Jalil Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma,
Beliau mengatakan walladzi nafsu Ibnu Umar, dan demi jiwa Ibnu Umar yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, lau kana li ahadihim mislu Uhudin zahaban, kalau seandainya salah seorang di antara mereka memiliki satu gunung emas Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian diinfakkan olehnya semuanya hartanya, satu gunung emas Uhud itu di jalan Allah, ma qabilahullahu hatta yu'mina bil qadar, maka Allah tidak akan menerima amalannya sama sekali sampai dia beriman terhadap takdir. Taib. Antum paham tidak ini? Ya. Jadi intinya bagaimana? Intinya bagaimana? Ahlus sunnati wal jamaah, mereka beriman kepada takdir Allah dengan keimanan yang pasti. Apa yang Allah tetapkan baginya, baik takdir yang baik menimpanya atau takdir yang buruk menimpanya, semua datang dari Allah. Itu kesimpulannya yang kita bahas di awal tadi. Adapun orang-orang yang mengingkari takdir Allah, apa ancamannya? Ancamannya adalah Allah tidak akan menerima amalan hamba tersebut sampai dia beriman terhadap takdir. Ini ancamannya. Ini bahaya sekali, ikhwan jamaah. Ya. Maka jangan kita meremehkan dalam masalah takdir. Yang paling susah kita terima itu apa? Terhadap diri kita. Takdir buruk itu yang paling susah bagi kita, yang menimpa atas diri kita. Kalau takdir baik ya Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang gak mau punya mobil? Benar gak? Siapa yang gak mau jadi gubernur? Ya. Semua bakal mau itu, berlomba-lomba. Tapi kalau siapa yang mau jadi orang miskin? Ada nggak di antara kita? Siapa yang mau dia bisnisnya rugi, bangkrut, kemudian dia ditimpa musibah, bala bencana? Ada yang mau nggak? Kesedihan, kemudian kepayahan, gundah gulana. Ada yang mau nggak kira-kira? Demi Allah nggak ada yang mau. Tapi ini apa? Sebagai ahlu sunnati wal jamaah, kewajiban kita apa? Beriman. Kita mengimani ketetapan Allah yang Allah tetapkan bagi kita, baik itu takdir yang baik menimpa kita atau takdir yang buruk menimpa diri kita. Taib, barakallahu fikum. Ana akan bacakan, telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang diperselisihkan di karangan para sahabat. Nanti bisa bayangkan, para sahabat aja mereka berselisih pendapat dalam masalah takdir, apalagi kita. Ya, mereka berselisih pendapat dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh? Telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang datang dari Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Qadar, bahwasannya ketika itu Rasul keluar menemui para sahabat di mana mereka sedang yatanaza'una fil qadar. Mereka sedang berselisih pendapat dalam masalah takdir. Berdebat dalam bahasa kita. Berdiskusi antara para sahabat. Ya, sampai pembahasannya begitu keras. Kemudian Rasul melihat para sahabat, fanahahum an dzalik, maka Rasul melarang mereka untuk berlebihan terhadap membahas masalah takdir. Taib, barakallahu fikum. Wa akhbaru annahu, maka Rasul mengkhabarkan kepada para sahabat, ma ahlakal ladzina min qablikum illa hadzal jadal. Kebanyakan umat manusia, kata Rasul, yang hancur umat sebelum kalian, yaitu pendahulu-pendahulu kalian dari umat sebelum Rasul, mereka hancur karena sebab apa?
berjidal, berdebat dalam masalah takdir. Baik. Maka bagaimanakah sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan harus dikembalikan kepada kemurnian Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harus berjalan di atas jalannya para sahabat yang adil dalam ilmu dan amal. Ini garis besar titik poin kita. Jadi kita harus apa? Mengembalikan segala macam perkara keimanan terhadap takdir Allah, ketetapan takdir Allah itu dikembalikan pada siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka berjalan di atas ilmu dan amal yang benar. Taib. Barakallahu fikum. Dan beriman terhadap takdir Allah merupakan apa? Keimanan terhadap al-iman birububiyatillah, yaitu beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-qadaru qudratullah. Qadar adalah ketetapan Allah. Al-qadaru sirrullah. Qadar, ketetapan, adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah saja yang mengetahuinya. Bahkan para malaikat terdekat pun siapa? Malaikat Jibril alaihissalam dan Rasul yang terdekat Rasulullah, mereka tidak mengetahui takdir yang Allah tetapkan kepada makhluknya semuanya. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita imani. Jadi bagaimana ikhwan? Enak kita, lapang kita, damai kita. Ya. Kita beriman dengan ketetapan takdir Allah, dengan ketetapan yang pasti yang menimpa atas diri kita, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk menimpa kita, maka kita berjalan di atas ketetapan Allah. Kalau takdir pahit menimpa kita, itu tidak akan pernah melesat, tidak akan pernah tertukar antara si A dengan si B, tidak akan pernah tertukar walaupun bersama berjalan. Ini yang sudah Allah tetapkan bagi hambanya masing-masing. Ya, jadi kita apa? Damai, kemudian nyaman kita, kemudian kita pasrah, kita serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan melanjutkan, manusia, umat Islam, mereka terbagi menjadi 3 bagian, 3 golongan terhadap beriman terhadap takdir Allah. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah, yaitu mereka orang-orang yang melampaui batas berlebihan di dalam menetapkan takdir Allah, dan mereka meniadakan ketetapan dan pilihan hamba baginya. Ini orang-orang Jabariyah. Jadi bagaimana keyakinan orang-orang Jabariyah? Mereka meyakini bahwasannya ketetapan atau perbuatan seorang hamba itu semuanya Allah yang menetapkan semuanya. Manusia tidak ada pilihan. Manusia tidak punya pilihan baginya untuk berbuat, beramal dan memilih. Tidak punya kuasa, tidak punya pilihan. Maka ini dikatakan golongan orang-orang Jabariyah. Sehingga mereka mengatakan innal abda laisa lahu qudratun wala ikhtiyarun. Sesungguhnya hamba tidaklah memiliki kekuatan dan tidaklah memiliki pilihan. Wa innama huwa musayyarun la mukhayyarun. Bahwasannya hamba tersebut adalah seorang hamba yang dipaksa, yang terpaksa dan tidak memiliki pilihan. Seperti apa kata mereka?
seperti pohon yang digambarkan oleh mereka, yang apabila tertiup angin maka dia akan mengikuti arah angin tersebut. Kalau angin tersebut meniup ke arah kanan, maka pohonnya akan ikut ke arah kanan. Kalau angin tersebut meniup ke arah kiri, maka pohon tersebut akan mengikuti ke arah kiri. Inilah digambarkan oleh orang-orang Jabariyah, manusia seperti pohon tersebut. Tidak punya pilihan dia. Tidak punya kuasa untuk memilih takdir dan pilihan ketetapan dia. Makanya kalau misalkan ada orang, ini antum harus pahami, kalau ada orang misalkan dia berzina, kemudian dia membunuh, kemudian dia mabuk-mabukan, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, ketika kita tanya, kenapa kamu masih suka berzina? Kenapa kamu masih suka berjudi online misalkan? Dia mengatakan ini sudah takdir. Maka pemahaman tersebut adalah pemahaman orang-orang Jabariyah. Dia menyerahkan semuanya takdir tersebut kepada Allah, menyerahkan ketetapan takdirnya, pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya kuasa atas dirinya dalam memilih dan berbuat. Taib, barakallahu fikum. Maka kita pastikan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tersesat, terlempar jauh daripada keislaman. Adapun golongan orang-orang yang kedua dijelaskan oleh Syekh, yaitu orang-orang yang berlawanan dari orang-orang yang pertama. Siapa? Orang-orang Qadariyah, di mana mereka berpendapat atau berpemahaman mereka berlebihan melampaui batas dalam menetapkan ketetapan seorang hamba dan pilihan, di mana mereka menolak bahwasannya Allah memiliki kuasa dan pilihan serta penciptaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh hambanya tersebut. Ini orang-orang Qadariyah, berlawanan dari orang-orang Jabariyah, di mana mereka meyakini bahwasannya apa? Segala sesuatu amal perbuatan itu semuanya atas kehendak dan pilihan manusia semuanya. Allah tidak punya pilihan, Allah tidak punya kuasa, Allah tidak punya andil terhadap ketetapan dan pilihan hambanya. Jadi mereka mengatakan apa? Allah tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh hambanya, ya, sebelum hambanya mengerjakan sesuatu Allah tidak mengetahuinya. Misalkan contohnya gini, seorang hamba ingin berzina, ingin berbuat zina dia, seorang hamba tersebut, maka Allah tidak mengetahui dengan ilmunya Allah si hamba tersebut ingin berzina, kecuali kalau misalkan dia sudah berzina. Paham? Maka ini adalah pemahaman orang-orang Qadariyah. Ini bahaya sekali pemahaman seperti itu. Jadi ilmunya Allah terbatas, kata mereka. Ilmunya Allah terbatas, tidak luas. Allah tidak memiliki apa? Kekuasaan ilmu terhadap hambanya masing-masing dari perbuatan hamba tersebut. Bahkan mereka mengatakan, ini golongan orang-orang yang ekstrim terhadap golongan orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan innallaha ta'ala la ya'lamu bima yaf'aluhu al-ibad illa ba'da an yaqa'a minhum. Allah tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh seorang hamba kecuali hamba tersebut telah mengerjakannya. Ini golongan orang-orang ekstrim dari golongan orang-orang Qadariyah. Maka Ahlussunnati wal Jamaah mereka berjalan di atas antara dua golongan orang-orang Jabariyah yang mereka bermudah-mudahan meremehkan takdir Allah, dan orang-orang yang ekstrim melampaui batas terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka mengatakan Ahlussunnati wal Jamaah, mereka berkata innal af'ala allati yahdusuha, sesungguhnya perbuatan yang terjadi di muka bumi ini yang Allah kehendaki di alam semesta ini terbagi menjadi dua. Ini Ahlussunnah wal Jamaah berjalan di atas dua prinsip. Yang pertama, prinsip yang pertama, ma yajrihillahu tabaraka wa ta'ala min fi'lihi fi makhluqatihi,
apa yang Allah perbuat dari perbuatan Allah terhadap makhluknya semuanya, fahadza lakhtiyarun li ahadin fihi, dan hal ini tidak memiliki pilihan, kekuatan, kekuasaan dari hambanya. Jadi semuanya ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, haknya Allah semata. Jadi hamba ini tidak punya kuasa sama sekali. Contohnya apa? Kainzalil matar, seperti turunnya hujan. Ini manusia, makhluk di muka bumi ini tidak akan ada satupun yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Ini yang harus kita imani. Kemudian apa? Tumbuhnya tanam-tanaman, ini tidak ada satupun makhluk yang bisa berkehendak kecuali Allah yang berkehendaki. Kemudian apa? Kehidupan, kematian, penyakit, sehat, dan musibah. Ini titik poin kita. Kalau Allah timpakan musibah kepada kita, sesuatu yang tidak mengenakan yang menimpa atas kita, takdir pahit menimpa kita sampai kita bersedih, sampai bahkan kita menangis, maka itu ketetapan Allah yang tidak akan bisa dirubah oleh makhluk pun. Hatta Rasul sekalipun tidak akan bisa merubahnya. Antum paham? Ini yang harus berjalan di atas keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bergeser kita sedikit dari keyakinan yang kita yakini, maka kita terlempar dan tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ini harus hati-hati kita dalam meyakini hal ini. Antum paham di sini? Kehidupan, kematian, turunnya hujan, tumbuhnya tanam-tanaman, penyakit, kesehatan, musibah, bala bencana, semuanya takdir Allah. Tidak ada sangkut paut dari manusia pun. Bahkan prediksi manusia yang mengatakan dengan ilmunya mereka tidak boleh dikaitkan dengan ilmu manusia, nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya kemarau panjang. Antum paham? Kemarau panjang yang dialami oleh kita di negeri Indonesia tercinta ini berbulan-bulan. Kemudian kita kaitkan dengan prediksi manusia, dengan ilmunya secara ilmiah kita kaitkan dengan mereka, terjadinya gesekan, terjadinya lempengan ataupun dan sebagainya, apapun yang mereka katakan kita kaitkan, maka haram hukumnya kita mengaitkan tersebut dan tauhid kita rusak. Antum paham di sini? Ini bahaya kita. Tauhid kita rusak di sini. Mengaitkan sesuatu dengan apa? Kejadian. Antum paham? Nggak boleh kita mengaitkan sesuatu dengan kejadian. Turunnya hujan, kemarau, kesedihan, musibah, bala bencana, kebangkrutan, kemudian apa? Kematian, kehidupan dikaitkan dengan alam semesta yang ada di muka bumi ini, maka haram hukumnya kita mengaitkan sesuatu, dan ini bisa merusak tauhid kita. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini bisa menjadikan seorang muslim kufur, murtad, keluar dari keislaman. Waliyadzubillah. Antum paham? Ini yang diimani oleh kita, ketetapan yang pertama. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh Syekh, ma taf'aluhu al-khalaiq kulluha min zawatil iradah fa hadhihi al-af'al takunu bi ikhtiyari fa'iliha wa iradatihim. Apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilakukan oleh makhluknya, manusia dan jin di muka bumi ini semuanya min zawatil iradah, atas kehendak perbuatannya. Fahadhil afal, dan perbuatan ini kata Syekh takunu bi ikhtiyari fa'iliha, maka menjadi pilihan apa yang telah diperbuat olehnya dan keinginannya. Antum paham di sini? Manusia punya pilihan, punya kehendak, dia memilih. Contohnya apa? Dia bisa berkehendak untuk tidak berzina. Antum paham? Punya kita pilihan untuk tidak berzina. Manusia juga punya pilihan untuk tidak apa, ketika menimpa dirinya ya sesuatu yang membahayakan dirinya, dia bisa punya pilihan untuk memilih, untuk berhati-hati, untuk memilih jalan yang baik.
Antum paham di sini? Dan ini dikatakan kehendak manusia. Taib. Ini keyakinan, keimanan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat At-Takwir, liman syaa'a minkum an yastaqim, maka barang siapa di antara kalian, maka hendaklah kalian istiqomah. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 152, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang memilih dunia dan isinya, dan di antara kalian ada yang memilih akhirat dan isinya. Ini Allah berikan pilihan kepada manusia. Allah biarkan manusia untuk memilih, ya, dengan pilihan mereka, dengan kekuatan mereka dan dengan kehendak mereka. Di dalam firman yang lain Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Maka barang siapa yang ingin beriman, maka berimanlah, dan barang siapa yang ingin kafir, maka kafirlah, kata Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Taib. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka berjalan di atas dua prinsip yang kita jelaskan tadi. Di mana yang pertama, ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan kepada makhluknya semuanya adalah ketetapan Allah dan manusia tidak punya pilihan. Seperti apa contohnya? Turunnya hujan, kemudian tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, kehidupan, kematian dan sebagainya. Ini tidak bisa manusia pilihan, memilih. Taib. Adapun yang kedua, perbuatan manusia semuanya dikembalikan kepada mereka, dan mereka berhak untuk memilih untuk berbuat atas apa yang mereka kerjakan. Taib, barakallahu fikum. Maka kita masuk kepada tingkatan-tingkatan takdir. Ya. Jadi antum, ketika antum sudah faham tentang takdir buruk yang menimpa antum, maka antum enak, antum serahkan semuanya kepada Allah. Ustadz boleh nggak bersedih? Ustadz boleh, silakan, nggak ada masalah antum bersedih, boleh menangis, boleh, silakan. Yang tidak boleh apa? Antum sampai menghina, marah, mencela takdir Allah, kemudian antum menyalahi Allah, itu yang nggak boleh, haram hukumnya. Marah, ya, sabar bukan berarti nggak boleh nangis, boleh antum nangis, bersabar menahan keluh kesah yang Allah berikan terhadap diri antum dari kesusahan dan kepayahan musibah yang menimpa antum, boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Antum marah, murka, menyalahkan takdir sampai antum menyalahkan siapa? Menyalahkan Allah, itu yang haram hukumnya. Taib, barakallahu fikum. Ya. Maka tingkatan yang pertama yang harus antum imani adalah al-ilmu, ilmu Allah, di mana setiap hamba wajib mengimani ilmunya Allah yang azali, yang meliputi segala sesuatu. Itu wajib kita imani, ilmunya Allah wajib kita imani. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 22, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, kata Allah, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dia Rabb yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dialah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga kaidah mengatakan terhadap ilmunya Allah, ini antum harus pahami, telah dijelaskan oleh para ulama. Kaidah terhadap ilmu Allah, annallaha ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa lam yakun law kana kaifa kana yakun. Antum harus pahami di sini. Dialah Allah, Rabb yang maha mengetahui apa yang telah terjadi dan mengetahui apa yang akan terjadi, dan mengetahui jika ada sesuatu yang akan terjadi, maka dia Allah mengetahui bagaimana itu akan terjadi. Antum paham gak maksudnya? Pusing gak pusing antum dalam hal ini? Taib. Ana ulangi. Kita wajib beriman terhadap kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ilmunya Allah dikatakan oleh para ulama, maka dialah Allah, Rabb yang maha mengetahui apa yang telah terjadi. Jadi Allah mengetahui apa yang telah terjadi,
dengan ilmunya Allah, dengan keimanan kita yang pasti. Dan apa yang akan terjadi berarti belum terjadi, akan terjadi di masa mendatang. Kemudian apa? Jika ada sesuatu yang akan terjadi, maka Allah adalah Rabb yang Maha mengetahui bagaimana itu akan terjadi. Apa contohnya? Jika itu akan terjadi di masa mendatang, maka Allah pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang tersebut. Itu meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Apa contohnya? Musibah. Banyak contohnya. Ya. Allah mengetahui apa yang telah terjadi yang dulu, yang sudah kita lalui, yang kita jalani, itu Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan datang. Contohnya apa? Yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Di Palestina. Kita wajib beriman dengan keimanan yang pasti. Apa kata Rasul? Nanti akan ada umatku, kata Rasul, yang akan membebaskan negeri Palestina, yang akan membunuh orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang umat Islam yang agamanya mereka sama dengan agama para sahabatku. Taib. Ini harus kita imani dengan keimanan yang pasti. Taib. Ya. Apa buktinya Ustaz? Banyak. Munculnya Imam Mahdi, turunnya Isa ibn Maryam. Ya, itu ketika apa kejadian? Ketika Yahudi Dajjal muncul, 70.000 umat Yahudi bersama dengan Dajjal memerangi umat Islam, dan yang akan memerangi nanti di akhir zaman adalah umat Islam, bukan umat Yahudi. Ini harus kita pahami. Umat Islam nanti akan memerangi umat Yahudi dan akan mencari mereka. Seperti apa ciri dan sifatnya? Kata para ulama, yaitu di mana mereka agamanya sama seperti agama para sahabat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan jika Palestina merdeka maka terjadi kiamat besar, maka kalau kita mempercayainya kufur, murtad, mukhrijun minal millah, keluar dari keislaman. Ini harus kita pahami dalam berakidah, keyakinan. Jika ada orang yang mengatakan jika Palestina merdeka Yahudi hancur, kemudian terjadi perang besar, akan terjadi kiamat besar pada tahun ini dan itu sebagainya, kalau ada orang yang mempercayainya maka dia telah kufur, keluar dari keislaman, karena dia telah melampaui batas terhadap ilmu Allah yang gaib. Ini harus kita yakini ya akhwan. Banyak gak di antara kita? Banyak terjadi fitnah dengan mudahnya. Taib. Barakallahu fikum. Apa kata Allah? Antum perhatikan di sini terhadap ilmu Allah. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat yang ke-12, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma," kata Allah. Ketahuilah agar engkau mengetahui bahwasannya Allah Rabb yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu baginya. Taib. Kemudian yang kedua apa? Tingkatan yang kedua yaitu Alkitabah, yaitu penulisan, di mana seorang hamba wajib beriman terhadap apa yang Allah takdirkan, tetapkan, apa yang Allah catat kepada makhluknya semuanya di muka bumi ini dan tersimpan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Gerak-gerik kita menunjukkan jari kita begini, kita kedipkan mata kita 2 kali, kita berjalan 1 langkah, kita memukul teman kita mencubit nyamuk misalkan, itu sudah Allah takdirkan, Allah tetapkan, Allah tulis di dalam kitabnya Lauhil Mahfuz, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Ini wajib keimanan kita yang harus kita imani. Gak boleh kita mengingkarinya. Makanya enak kita ketika kita keluar dari masjid kemudian kita jatuh. Kemudian jatuh karena sebab batu.
tersandung, kemudian kita nggak menyalahkan batunya, kita nggak menyalahkan pengurus masjidnya, kenapa naruh batu di sini? Antum paham nggak? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan dunia. Ini kewajiban kita yang harus kita imani. Apapun bentuknya kita, kesulitan, kepayahan, kesedihan yang menimpa kita, itu sudah takdirnya kita. Maka Ahlussunnah wal Jamaah beriman di atas takdir Allah yang pahit dan yang nikmat. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, masyiah, kehendak Allah. Tingkatan yang ketiga adalah masyiah, kehendak Allah. Di mana kewajiban seorang mukmin beriman terhadap apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti akan terjadi. Antum paham nggak? Segala sesuatu yang Allah kehendaki menimpa kita pasti akan terjadi, nggak akan pernah tertukar. Dua-duanya tukang bakso, dagang sama barang sebelahan. Kalau Allah menghendaki yang A, Allah kasih dia tiap hari 200.000, yang B Allah kasih dia tiap hari 50.000, demi Allah tidak akan pernah tertukar rizkinya. Sehebat apapun dia mencari rizkinya 24 jam, kalau bisa dibonus dengan waktu 30 jam, tidak akan pernah tertukar dia. Ini dinamakan dengan apa? Masyiah, kehendak Allah. Ini harus kita imani. Jadi kalau misalkan sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang pahit menimpa kita, takdir buruk menimpa kita, itu udah kehendak Allah. Berarti bagaimana kita sikap kita? Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat ke-11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah," kata Allah, dan tidaklah suatu musibah yang Allah timpakan di muka bumi ini kecuali semuanya atas izin dari Allah. Itu harus kita imani. Wa may yu'min billah, maka barang siapa yang dia beriman terhadap takdir Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah petunjuk baginya. Apa kata Imam Al-Qamah? Beliau menafsirkan, maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah seorang yang dia beriman terhadap ketetapan dan takdir Allah, semuanya musibah datangnya dari Allah. Yaitu dengan mensikapi dua. Wajib kita sikapi dengan dua hal ini terhadap musibah ketetapan yang Allah takdirkan bagi kita. Apa? Fayarda wa yusallimu, maka hendaklah dia ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan baginya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Nyaman kita. Sedih kita. Allah timpakan kita suatu musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, kepayahan, gundah gulana, capek, kelelahan, sedih kita. Tapi apakah kita harus teriak-teriak, menangis, kemudian kita marah-marah? Tidak. Yaitu dengan apa? Dengan cara bersabar kita. Bersabar, kemudian ridho, kemudian bersyukur terhadap takdir Allah yang Allah tetapkan bagi kita. Adapun tingkatan yang keempat dijelaskan adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Ya, penciptaan Allah. Di mana kewajiban setiap hamba beriman atas segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik yang ada maupun yang belum ada. Termasuk wajib bagi kita beriman Allah menciptakan perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, Allah yang menciptakannya. Loh Ustaz, kenapa Allah menciptakan perbuatan baik, perbuatan buruk, kemudian kita dibiarkan untuk berbuat buruk? Kenapa? Karena Allah biarkan kita untuk memilih. Tapi Allah yang menciptakan perbuatan itu semuanya. Itu harus kita imani. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil, kata Allah. Maka Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia Rabb yang memelihara atas segala sesuatu. Allah menciptakan semuanya. Perbuatan kita, kemudian Allah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya dari makhluknya Allah yang menciptakan semuanya. Tidak luput dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Lebih tegasnya lagi Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-96, Allah berfirman,
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Berarti apa? Allah menciptakan kita, perbuatan baik dan perbuatan buruk semuanya, wa ma ta'lamun, dan apa yang kamu perbuat, kata Allah. Ini tegas lagi. Antum paham? Jadi Allah menciptakan apa? Perbuatan baik dan perbuatan buruk dari manusia. Tapi Allah tidak membiarkan perbuatan buruk hambanya. Allah murka. Allah tidak biarkan. Ya, Allah murka terhadap hambanya jika dia berbuat perbuatan buruk. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Takwir ayat 28 hingga 29, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, kata Allah. Maka bagi siapa saja yang diantara engkau yang Allah kehendaki menempuh jalan yang lurus, maka Allah kehendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan di antara engkau tidak dapat menempuh jalan yang lurus kecuali Allah kehendaki baginya. Jangan sombong kita. Kita bisa beribadah, kita bisa istiqomah salat berjamaah, kita bisa salat 5 waktu, kita bisa berbuat amal kebaikan, semuanya atas kemudahan dari Allah. Ini harus kita pahami. Jangan kita merasa sombong, merasa kita sudah banyak amal-amalnya, kemudian kita merasa hebat, merasa pongah, kita berhak melakukan segala sesuatu, maka ini terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka di akhir dari pembahasan kita, antum perhatikan syair dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dalam syairnya beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang kau kehendaki pasti terjadi, kendati aku tidak menghendakinya. Apa yang kau kehendaki wahai Allah, maka pasti akan terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Ini harus kita imani. Wa khalaqtal ibada ala ma 'alimta fa fil ilmi yajril fata wal musil. Sedangkan engkau menciptakan hamba-hambanya sesuai apa yang kau ketahui, kata Imam Syafi'i. Maka di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Ini harus kita pahami. Allah ciptakan apa? Hamba-hambanya semuanya sesuai dengan kehendak Allah, di mana berlangsung kehidupan ada anak muda, kemudian orang tua. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, ala ma mananta wa hadza khadalta wa hadza a'anta wa dza lam tu'in. Maka kepada ini engkau anugerahkan dan kepada ini engkau terlantarkan. Akan ada orang yang Allah anugerahkan, mudahkan jalannya, kemudahan, dan akan ada orang yang Allah telantarkan hidupnya. Ini namanya takdir. Gak usah sedih kita. Takdir kita di masjid ini semua nggak sama. Satu-satu nggak sama semua takdirnya. Akan ada yang berjalan di atas kemudahan dari Allah, dan akan ada yang berjalan di atas kesusahan dan kesulitan yang Allah berikan bagi kita. Kemudian beliau melanjutkan, dan di antara mereka ada yang engkau tolong dan ada yang engkau tidak tolong. Antum paham? Saudara kita, kaum muslimin di luar sana, untuk sementara ini Allah tidak tolong mereka. Allah berikan rasa kesedihan, kesusahan, gundah gulana, kepayahan terhadap mereka. Dan Allah berikan apa? Pertolongan kepada kita, keamanan, kenyamanan hidup kita. Ini takdir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di antara mereka ada yang celaka, kata Imam Syafi'i, dan di antara mereka ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang buruk, dan di antara mereka ada pula yang baik. Ini namanya beriman di atas takdir Allah. Maka sempurna keimanan kita terhadap beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya. Taib, barakallahu fikum. Ya. Taib, sebenarnya pembahasan ini panjang ya, cuman ana simpulkan yang tadi ya, dengan kesimpulan yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi intinya bagaimana kesimpulannya, ikhwan? Intinya tidaklah satu takdir yang Allah tetapkan bagi kita, kalau Allah berkehendak menimpa atas kita, pasti akan menimpa kita.
Maka bagaimana sikap kita di sini? Panjang lebar kita berbicara masalah takdir. Bagaimana sikap kita? Biar mudah antum memahaminya. Apa? Antum ridho dan antum berserah diri. Itu antum dua saja. Ridho dan berserah diri atas takdir buruk yang menimpa kita. Udah tenang kita. Sedih boleh nggak Ustaz? Boleh antum sedih nggak apa-apa. Nangis boleh antum menangis nggak apa-apa. Tapi yang harus antum pahami pertama kali yang keluar dari lisan antum apa? Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang harus pertama kali antum ucapkan, atau antum katakan alhamdulillahi ala kulli halin. Ya. Ini takdir buruk. Kalau takdir baik bagaimana? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Takdir baik. Enak antum jadinya. Damai. Ya, nyaman dan bahagia hidup antum di atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Silakan azan dulu, silakan. Allah taala barakallahu fikum. Taib barakallahu fikum. Ana akan bacakan terakhir hadis Rasul yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Suatu ketika Rasul pernah mengantar salah seorang jenazah para sahabat. Ya. Fa akhadha syai'an faja'ala yankutu bihi al-ardh. Kemudian Rasul mengambil sesuatu dan beliau memukulkan dengan tongkatnya ke tanah.
Faqala, maka Rasul bersabda, antum perhatikan di sini. Sabdanya Rasul antum perhatikan. Apa kata Rasul? Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan tempat duduknya di neraka atau tempat duduknya di surga Allah. Jadi semuanya makhluk Allah ini di muka bumi ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi tempat duduknya, apakah dia sebagai ahli surga atau sebagai ahli neraka. Maka para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'a al-amal. Kalau begitu kita bertawakal saja terhadap kitab takdir yang diterima oleh kami ya Rasulullah. Kalau Allah tetapkan kita sebagai ahli neraka, yaudah kita tawakal saja. Kalau Allah tetapkan kita sebagai ahli surga, kita nggak usah beramal dong. Berarti kalau gitu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Rasul yang mulia bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, maka siapa saja Allah akan mudahkan baginya apa yang Allah tetapkan atasnya. Kemudian Rasul yang mulia mengatakan, amma man kana min ahli sa'adah, kata beliau, adapun orang-orang yang termasuk dari ahlus sa'adah, siapa itu? Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, yaitu ahli jannah, kata Rasul. Fayuyassiru li'amali ahli sa'adah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju orang-orang ahlu surga. Allah mudahkan jalannya. Kalau Allah tetapkan dia sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, maka Allah mudahkan jalannya untuk apa? Menuju surga Allah. Wa amma man kana min ahli saqawah, adapun orang-orang yang dia bersedih, orang-orang yang dia merugi, orang-orang yang dia bangkrut, ahli neraka, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membacakan firman Allah Al-Qur'an surat Al-Lail ayat yang ke-5 hingga ke-10. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan adapun orang-orang yang dia bersedekah, memberi dan bertakwa, kemudian dia beriman terhadap hari pembalasan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kemudahan. Dan barang siapa yang dia bakhil dan dia mengingkari, tidak percaya dengan hari pembalasan, maka Allah akan persulit baginya jalan kebenaran. Ini termasuk dari beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga sedikit yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita, tentunya bagi keluarga kita, dan kita amalkan. Wa nusratul mustaqim. Ada pertanyaan silakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Dari jamaah yang bertanya, silakan. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Bagaimana terkadang masalah itu pada saat kita diuji dengan adanya saran dan kritik, banyak yang punya kesempatan tapi bawa nafsu. Gimana? Jadi saya kita dapat saran dan kritik ya. Ini perbaikan atau yang lainnya. Seharusnya dengan ilmu yang mereka sampaikan ini kurang, tidak. Jadi yang mereka sampaikan itu bukan nafsu mereka sendiri. Seharusnya orang mendapatkan saran dan kritik kita sampaikan dengan sebaik mungkin. Itu Ustaz. Itu bagaimana caranya menyikapi hal ini? Wah, Anda nggak paham itu pertanyaan antum. Pertanyaannya, bagaimana cara
mengamalkan atau mempraktekkan takdir Allah ini, bahwa segala sesuatu itu Allah sudah dikasih sama Allah. Allah yang semua yang mendaki perbuatan kita, perbuatan kita. Pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari itu muamalah dengan hamba yang lain, pada saat kita mendapat saran dan kritik, kita kurang terima. Pada saat kita mendapatkan saran dan kritik dari orang lain, ya, untuk membenahi, kemudian perbaikan terhadap takdir yang Allah tetapkan bagi kita, boleh nggak seperti itu? Maka sikap kita bagaimana? Kita dibolehkan untuk menerima saran dan kritik untuk memperbaiki keadaan yang akan datang. Dibolehkan di situ. Ini bukan namanya kita menolak takdir dan bukan namanya kita menyalahkan takdir Allah, tidak. Antum paham nggak? Misalkan contohnya suatu saat kita bangkrut, bisnis kita bangkrut, hancur, ya, takdir Allah. Kemudian ada teman antum mengatakan, sabar akhi, ini mungkin antum salah dalam manajemen, salah dalam mengelola keuangan. Coba antum perbaiki lagi dalam masalah keuangan ini dan itu dan sebagainya. Ini kan diberikan solusi oleh saudara antum, oleh sahabat antum, solusi yang terbaik buat antum. Kemudian apakah kita boleh menerimanya atau kita menolaknya? Itu pertanyaan kita. Bagaimana sikap kita dari kritik saran yang membangun dari orang lain terhadap kita? Seperti itu. Maka kita dibolehkan untuk mengambil ibrah, pelajaran yang kita ambil untuk ke depan dalam masalah perbaikan terhadap perbaiki takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dibolehkan kita, ya. Tapi yang dilarang kita menyesali perbuatan atau menyesali takdir Allah yang sudah lampau. Itu nggak boleh kita menyesalinya. Antum paham nggak? Kalau sudah terjadi bagi kita, itu tidak akan mungkin kita bisa mengulang lagi. Tidak akan mungkin kita bisa mengulanginya lagi. Contohnya apa? Kalau Allah sudah takdirkan misalkan orang tua kita meninggal, sehebat apapun kita berkumpul dengan keluarga kita untuk membawa orang tua kita, menyelamatkan orang tua kita ke rumah sakit terhebat dan mewah sekalipun, kalau takdirnya Allah sudah mematikan orang tua kita, tidak akan bisa. Antum paham? Ini sudah sesuatu yang terjadi yang lampau. Kita tidak boleh untuk menyalahkan takdir yang sudah terjadi. Antum paham? Tapi kalau untuk kedepannya menjadikan pelajaran ibrah, untuk dijadikan pelajaran ke depan, ini dibolehkan oleh para ulama. Ya, ini dibolehkan. Taib, barakallahu fikum. Seperti itu. Allah taala alam. Taib. Takdir buruk yang menimpa kita, apakah ada hubungannya dengan dosa-dosa dan kesalahan? Benar. Takdir buruk yang menimpa kita apakah ada karena sebab dosa-dosa kita yang lalu? Anak akan bacakan dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum," kata Allah, "wa ya'fu an katsir," dan tidaklah musibah yang menimpa kalian, kata Allah, dari musibah karena sebab tangan-tangan perbuatan dosa kalian, kata Allah. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni kebanyakan dari kalian. Apa kata Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya dosa, ya, musibah itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan yang telah lalu. Antum paham di sini? Bisa jadi Allah bangkrutkan kita, bisa jadi Allah musnahkan harta kita, bisa jadi Allah hancurkan rezeki kita karena sebab maksiat kepada Allah. Itu Allah halangi rizki kita karena sebab maksiat. Taib, barakallahu fikum. Ya. Ini harus kita imani. Antum paham? Dengan keimanan yang pasti. Barakallahu fikum. Allahu taala a'la wa alam. Taib. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Taib, silakan. Apakah takdir bisa dirubah, Ustadz? Ya, ada takdir ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh Allah, oleh manusia, yaitu apa? Dijelaskan dalam hadis Arba'in, Allah takdirkan kepada makhluknya, kepada manusia, ketika Allah tiupkan ruh di perut ibunya,
Maka apa kata Allah perintahkan pada malaikat? Allah perintahkan 4 hal. Ini harus antum pahami. 4 hal yang Allah perintahkan pada malaikat kepada setiap manusia sebelum dia keluar dari perut ibunya. Apa? Bikatsbi rizkihi, Allah tetapkan rizkinya. Wa ajalihi, dan Allah tetapkan ajalnya. Ya, kemudian Allah tetapkan amalnya. Apakah dia termasuk dari orang yang beruntung atau orang yang bersedih? Ya, ahli surga atau dia ahli neraka, orang yang miskin atau orang yang kaya, semua sudah Allah tetapkan baginya. 4 hal. Ya, rizki, ajalnya, kemudian apakah dia termasuk orang yang beruntung atau orang yang merugi, orang yang bangkrut di dunia. Taib, barakallahu fikum. Maupun orang yang bangkrut di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Taib. Lantas bagaimana dengan mengatakan apakah kita bisa merubah takdir dengan takdir Allah? Bisa. Di mana dijelaskan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Taib. Ini termasuk cara-cara kita ya untuk merubah takdir Allah dengan dengan takdir Allah lagi. Tapi harus kita pahami di sini takdir Allah ini sudah Allah tetapkan sebelum kita meyakini menetapkan apa yang kita tetapkan. Taib. Ya, misalkan kita ingin memperpanjang umur kita dengan silaturahmi, maka Allah tetapkan bagi kita. Allah mudahkan kita untuk untuk memperpanjang tali silaturahmi sehingga Allah perpanjang umur kita dari yang Allah tetapkan dengan takdir Allah. Taib, barakallahu fikum. Ya. Intinya bagaimana? Intinya jelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, jangan kita berlebihan dalam masalah takdir Allah di sini. Melampaui batas. Ya, cukup kita beriman terhadap ketetapan apa yang Allah takdirkan atas kita, baik itu takdir yang baik menimpa kita ataupun takdir yang buruk menimpa kita. Itu intinya. Jangan kita berlebihan dalam hal ini. Enggak boleh kita berlebihan mencari-cari hikmahnya apa? Hikmahnya Allah misalkan berikan musibah terhadap kaum muslimin di negeri Palestina, kita cari-cari hikmahnya, itu enggak boleh. Kita tidak diwajibkan untuk mencari-cari hikmahnya, tidak diwajibkan. Ya. Yang diwajibkan Diwajibkan kita beriman terhadap takdir. Itu kita tidak diwajibkan atas mencari hikmah. Itu yang harus kita pahami. Jangankan kita, tadi di awal para sahabat saja mereka berselisih pendapat dalam masalah takdir, apalagi kita. Makanya kita jangan berlebihan dalam masalah membahas masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Allah taala a'la wa a'lam. Taib. Taib, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Tapi jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan kafar majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan beserta ketaatan. Yang taat pasti berkah hidupnya.